Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teruntuk guru-guru kita, para masyayikh, para habaib, serta ulama-ulama dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Kalaulah ranting-ranting pohon itu dijadikan sebagai penanya, sedangkan daun-daunan itu seluruhnya dijadikan sebagai kertasnya, dan lautan itu sebagai tintanya, tentu tak akan dapat menuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita seluruhnya. Maka pada itu kita ucapkan Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat berangkaikan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang. Bukan terang karena lampu, bukan terang karena matahari, tetapi terang akan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia. Dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Tidak memperpanjang mukaddimah lagi, mumpung kita berada daripada bulan Ramadan yang mulia ini, bulan turunnya Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Al-Quran sumber kehidupan. Suatu hari sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri. Beliau beruzlah di sebuah gua untuk mencari ketenangan jiwa. Pada saat itu semua orang menyembah berhala kecuali Rasulullah. Beliau sibukkan masa mudanya untuk berbuat baik tanpa terkotori sedikit pun dengan perbuatan yang sia-sia. Lalu pada masa penyepian itu Rasulullah melihat sebertik cahaya yang berkilau, cahaya yang bersinar, yang membuat Rasulullah SAW takjub sekaligus kaget, sebab baru pertama kali beliau melihat yang seperti itu. Malaikat Jibril datang membawakan wahyu pertama kepada manusia yang paling mulia dari segala makhluk yang ada. Dialah Rasulullah SAW. Dipeluknya badan Rasulullah SAW hingga tulang beliau lemah, kaku, tak beraturan dan lemas. Keringat dingin bercucuran, sampai-sampai lidah beliau pun keluh untuk mengucapkan suatu kata. Pada saat itu meski berkali-kali dituntun oleh malaikat Jibril untuk mengucapkan Iqra, beliau hanya bisa berkata, aku tidak bisa membaca. Maka sampailah malaikat Jibril mengucapkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini seolah-olah berkata kepada Rasulullah, jangankan membuat engkau bisa membaca, menciptakanmu saja Allah kuasa. Hari itu adalah hari yang sangat luar biasa, sampai-sampai Rasulullah SAW pulang dalam keadaan menggigil di antara panasnya kota, karena pundaknya menanggung beban yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena bahwasanya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada rahimakumullah, dari hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat oleh Al-Quran itu nanti pada hari kiamat. Sebagaimana diceritakan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an,
dari Nabi SAW bahwa pada suatu hari beliau bersabda, "Maukah kamu aku beritahukan tentang orang yang paling mulia nanti pada hari kiamat?" Maka para sahabat yang mendengar pun menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran. Apabila tiba hari kiamat, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai Jibril, serukanlah di mahsyar. Ketahuilah, barang siapa yang dulu pernah membaca Al-Quran, maka berdirilah." Jibril menyeru 2-3 kali, sampai-sampai mereka pun berdiri di hadapan Tuhannya yang Maha Pengasih. Tanpa ada satupun dari mereka yang berbicara, sampai berdirilah Nabiullah Daud alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah olehmu sekalian dan keraskanlah suaramu." Masing-masing dari mereka membaca apa yang telah diilhamkan oleh Allah Ta'ala daripada firman-Nya. Tiap-tiap orang membaca diangkat derajatnya, masing-masing orang dengan sebab keindahan suaranya, lagunya, kekhusyuannya, perenungannya maupun pengamatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Hai keluargaku, masih ingatkah kamu dengan orang yang pernah berbuat baik kepadamu semasa di dunia dahulu?" Mereka pun menjawab, "Masih ya Allah." Kemudian Allah berfirman kepada mereka, "Pergilah kamu ke mahsyar, maka siapapun yang kamu kenal, mereka boleh masuk surga bersama kamu." Masya Allah. Di sini orang yang membaca Al-Quran bukan hanya bisa menjadi syafaat bagi mereka yang membaca, tapi bisa juga membawa kepada orang-orang yang cinta kepadanya. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran itu Allah berikan pahalanya 10 kali lipat di setiap hurufnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin aqulu alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca daripada kitab Allah Ta'ala, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dijadikan dengan 10 kali lipatnya. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran diberikan 10 pahalanya. Itu pun di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca di bulan Ramadan? Tentu akan berkali-kali lipat lagi pahalanya. Betapa banyak di antara kita orang yang mencari ketenangan selain daripada Allah dan Al-Quran. Kita berlomba-lomba menumpahkan rasa galau, gelisah, merana pada diri manusia, haus akan perhatian manusia, hingga caper di dunia maya maupun dunia nyata, menjadikan harta, tahta maupun cinta sebagai tolak ukur bahagia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai cara metode penyembuhan melalui Al-Quran, mulai dari rasa sedih, galau, gelisah, merana maupun putus asa, yang semuanya bisa Allah hilangkan melalui Al-Quran, lalu mengubahnya menjadi ketenangan. Mungkin sulit bagi kita, bukan berarti sulit bagi Allah Ta'ala. Kesimpulannya, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai sarana untuk menghilangkan kegundahan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ketahui, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.